Selamat datang di presentasi hari ini yang berjudul Arsitektur Ketangguhan Jiwa, Hakikat Kesabaran. Dalam sesi ini, kita akan mendalami esensi kesabaran bukan sekadar sebagai pasrah, melainkan sebagai pilar kebahagiaan dan puncak dari kesempurnaan tauhid. Materi ini disusun berdasarkan pemikiran mendalam dari karya Abu Mushlih Ari Wahyudi, yang akan menuntun kita memahami bagaimana kesabaran membangun fondasi jiwa yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai dengan memahami akar kebahagiaan itu sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa sabar adalah tindakan proaktif, sebuah upaya sadar untuk meneguhkan diri dalam ketaatan dan menahan batin dari amarah terhadap takdir. Menariknya, Ibnul Qayyim mengibaratkan kedudukan sabar dalam iman seperti kepala bagi tubuh. Tanpanya, kehidupan iman seseorang akan kehilangan arah dan maknanya secara total. Kesabaran yang paripurna memiliki 3 dimensi utama yang saling melengkapi. Pertama, sabar dalam ketaatan yang menuntut konsistensi. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat dengan menahan hawa nafsu demi keselamatan jangka panjang. Dan ketiga, sabar dalam menerima takdir, terutama saat kita dihadapkan pada ketetapan Allah yang mungkin terasa pahit atau di luar kendali kita sebagai manusia. Pada pilar pertama, kita melihat resiliensi dalam ketaatan. Ini mencakup perjuangan menuntut ilmu yang melelahkan, keberanian mengamalkan ilmu di tengah tantangan zaman yang bagaikan menggenggam bara api, hingga konsistensi dalam berdakwah. Seperti para rasul yang tetap teguh meski dicerca, kesabaran di sini adalah energi yang menggerakkan kita untuk terus melangkah maju dalam kebaikan. Pilar kedua adalah sabar sebagai benteng penahan kebinasaan. Sejarah mencatat bahwa kehancuran umat terdahulu seringkali berakar dari ketidakmampuan menahan diri dari maksiat. Namun, jika benteng ini sempat goyah, kesabaran mengambil bentuk baru melalui taubat nasuha, sebuah proses aktif untuk segera kembali, menyesali kesalahan, dan mengganti keburukan dengan amal yang lebih baik. Selanjutnya, pilar ketiga membawa kita pada harmoni dengan ketetapan semesta. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satu butir atom pun yang bergerak tanpa takdir Allah. Baik itu kehilangan nyawa, anak, maupun harta, semuanya adalah bagian dari sirkulasi takdir. Bersabar dalam menerima kenyataan pahit ini adalah keharusan mutlak untuk menyelaraskan jiwa kita dengan realitas penciptaan. Kesabaran sebenarnya adalah mesin inti yang terintegrasi langsung dengan tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menekankan bahwa penghambaan sejati tidak akan terwujud tanpa kesabaran. Baik saat menjalankan perintah, menjauhi larangan, maupun menghadapi musibah, sabar bukan lagi sekadar pilihan akhlak, melainkan kewajiban teologis yang menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Mari kita lihat paradigma seorang mukmin yang tak terkalahkan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap urusan mukmin adalah baik. Ia bersyukur saat mendapat kesenangan dan bersabar saat ditimpa kesulitan. Kontras dengan orang yang tidak beriman yang seringkali merespons nikmat dengan kelalaian dan musibah dengan caci maki, seorang mukmin menjadikan setiap keadaan sebagai sarana meraih kebaikan. Inilah alkimia spiritual, di mana musibah dapat berubah menjadi nikmat. Musibah berfungsi sebagai penghapus dosa, pengangkat derajat, dan pengoreksi hati agar kita tidak lagi bergantung pada makhluk. Namun perlu diingat, musibah hanya akan menjadi keburukan jika ia memicu keputusasaan, protes batin, atau justru menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang lebih dalam. Dalam matriks eskalasi spiritual ini,
kita melihat 4 tangga pendakian. Tingkat rendah adalah marah yang hukumnya haram. Di atasnya adalah sabar yang hukumnya wajib, di mana meski hati terasa pahit, iman mampu menahan lisan dari keluhan. Tingkatan yang lebih tinggi adalah ridha, di mana hati merasa lapang, dan puncaknya adalah bersyukur, di mana musibah justru dipandang sebagai ladang pahala yang harus disyukuri. Penting bagi kita untuk memahami garis batas antara marah dan sabar. Marah secara fisik maupun lisan dapat menggugurkan kewajiban sabar dan merusak tauhid. Sebaliknya, sabar secara syar'i menuntut kita menahan diri secara total. Sabar memang seperti namanya, pahit saat dirasa, namun kita harus meyakini bahwa buah yang dihasilkannya akan jauh lebih manis daripada madu. Mencapai puncak jiwa berarti melampaui sabar menuju ridha dan syukur. Ridha berarti kita menerima perbuatan Allah dengan lapang dada, sementara syukur adalah kesadaran mutlak bahwa musibah tersebut adalah anugerah terselubung untuk menghapuskan dosa. Di tahap ini, rasa sakit fisik tidak lagi menjadi beban berat karena batin telah pasrah sepenuhnya pada kebijaksanaan Sang Pencipta. Kesabaran adalah investasi tanpa batas limit. Al-Quran menegaskan bahwa pahala bagi orang yang bersabar akan dicukupkan tanpa hitungan dan ukuran. Lebih dari itu, kesabaran yang dibarengi dengan keyakinan kuat adalah syarat mutlak untuk meraih kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan spiritual di mata agama. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa bagi mereka yang mampu menahan lukanya di dunia, Allah telah menyiapkan sambutan kehormatan di surga, Para malaikat akan menyapa dengan kalimat, Salamun, alaikum bima syabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ini adalah bukti bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan arsitektur tertinggi dari ketangguhan jiwa manusia.